Halo Sobat Sejarah. Hari ini kita berada di Museum Pos Indonesia yang berada di Bandung. Kita di sini akan menjelajahi jejak sejarah alat komunikasi surat menyurat pada zaman dulu. Dan jangan lupa untuk kita tetap lestarikan Pos Indonesia ini. Dan sekarang kita akan menelusuri bagaimana sejarah dari Museum Pos Indonesia. Let's go! Ini dia, sistem perpesanan manusia sebelum adanya pos di Indonesia. Dulu, masyarakat punya banyak cara kreatif untuk kirim pesan jarak jauh. Misalnya masyarakat tradisional, pesan gak hanya disampaikan dengan lisan aja, tapi juga melalui sistem perantara manusia. Dikutip dari jurnal karya Raharjo dan Supratikno, kurir berkuda atau berjalan kaki sering banget digunakan untuk kirim pesan oleh berbagai kerajaan di Nusantara. Di abad ke-13, kerajaan kayak Majapahit dan juga Sriwijaya ngandelin kurir untuk mengantarkan pesan. Sistem ini mirip banget dengan sistem yang diterapin di berbagai belahan dunia. Contohnya, negara Cina dan wilayah Roma. Dulu, kerajaan di Indonesia juga sudah menerapkan sistem pos. Terbukti dari adanya surat emas raja-raja di zaman dulu yang menjadi cikal bakal hadirnya sistem pos di Indonesia. Komunikasi dari mulut ke mulut juga punya peran yang penting dalam sistem perpesanan manusia. Kala itu, cerita rakyat jadi salah satu tradisi lisan paling hits di Indonesia. Selain lisan, salah satu alat penyampaian pesan yang cukup unik digunakan di zaman dulu adalah kentongan. Kala itu, kentongan digunakan untuk menyampaikan pesan secara menyeluruh ke masyarakat. Bunyi yang dihasilkan akan menarik perhatian warga untuk berkumpul mendengarkan informasi. Misalnya, jika ada perampokan atau pencurian, kentongan dipukul sebanyak 2 kali secara terus-menerus. Berbeda ketika pos masuk ke Indonesia. Dulu, saat perusahaan pertama pos didirikan oleh kolonial Belanda di Batavia pada 26 Agustus 1746, proses penyampaian pesan pun mengalami perkembangan yang luar biasa. Di tahun 1875, Dinas Pos disatukan dengan Dinas Telegraf dengan status jawatan yang bernama Poste Telegraphiens. Kemudian di tahun 1906, nama pos di Indonesia diubah menjadi PTT, Pos, Telegraf, and Telepon. Dan setelah kemerdekaan, pos yang kala itu berada di tangan kolonial Belanda dan Jepang akhirnya berpindah tangan ke pihak Indonesia, tepatnya pada 27 September 1945. Menurut Pak Tata Sugiarta, Sekretaris Perusahaan Pos Indonesia, pada masa kolonial Belanda, direncanakanlah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung. Namun, rencana tersebut batal, sehingga ibu kota tetap berada di Jakarta pada saat itu.
Namun, pusat kantor Pos Indonesia sudah terlanjur dipindahkan ke Bandung, tepatnya di Gedung Sate. Bagi generasi muda saat ini, untuk menyaksikan sejarah museum Pos Indonesia merupakan pengalaman baru bagi kita. Tentunya, orang zaman dulu belum mengirimkan surat melalui pesan-pesan ataupun email, tapi melalui surat kabar yang dikirimkan oleh hal seperti ini dengan anak kota dan juga bahasa kunci. Didirikan pada tahun 1931, museum ini menyimpan berbagai koleksi perangko kuno dan juga seragam Pos Indonesia ya, dan juga alat komunikasi jadul yang memberikan transformasi besar terhadap surat menyurat dalam sejarah Indonesia. Peran Pos Indonesia bukan hanya sekadar tempat surat menyurat, tetapi sebagai alat pemersatu Nusantara. Penjajahan Belanda. Pada masa itu, semua orang yang ingin berkirim surat harus mengirimkannya ke gedung penginapan kota. Cara ini dinilai tidak efektif oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-27 bernama Gustav William Baron van Imhoff, yang kemudian ia terusik untuk membuat jasa pengiriman yang jauh lebih efisien, aman, dan terjamin. Hal ini juga yang melatar belakangi Van Imhoff untuk membentuk badan-badan agar memperlancar pelayanan bebas dan kegiatan dagang, salah satunya melalui pos. Akhirnya, pada 26 Agustus 1746, bermula dari gagasan Baron van Imhoff, dibangunlah kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia atau yang kita kenal sekarang Jakarta. Kantor pos pertama ini didirikan bertujuan untuk menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi pedagang dari luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke Belanda. Sejak saat itulah, pos mulai mengemban peran dan fungsinya untuk melayani publik. Dengan berdirinya kantor pos inilah, pengiriman barang pun menjadi lebih efisien sehingga masyarakat semakin merasa aman dan mudah ketika mengirim berbagai barang dan dokumen. Nah, setelah 4 tahun didirikan, pada tahun 1750 dibangunlah kantor cabang Pos Indonesia di Semarang untuk menciptakan perhubungan pos yang teratur. Rute perjalanan pos saat itu melalui kota Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Pembangunan kantor pos cabang di Semarang ini pun semakin memberikan angin segar bagi perkembangan jasa pengiriman di Indonesia dan memberikan dampak positif dengan membantu percepatan pengiriman. Hal ini disambut baik oleh masyarakat. Dari kuda, sepeda, dan motor klasik sampai sistem pengiriman zaman dahulu, semuanya mencerminkan bahwa Pos Indonesia bukan hanya sekedar layanan, tetapi juga sebagai simbol dedikasi dan konektivitas. Dari Pos Indonesia, kita harus lebih menghargai warisan dan budaya kita. Dan kita harus melestarikan segala sesuatu yang telah Pos Indonesia berikan kepada Indonesia. Ini pos kita, ini warisan kita. Kita harus bangga terhadap Pos Indonesia. Sekian, terima kasih. Nah, setelah tadi Teteh ya mengunjungi Pos Museum Indonesia, hal menarik apa sih yang bisa Teteh share kepada generasi muda ataupun generasi selanjutnya? Tadi sih setelah aku berkeliling ya di Museum Pos Indonesia, aku dapat mempelajari banyak hal Teh. Tadi aku bisa ngeliat perangko dari seluruh dunia, terus tadi ada bendera-bendera juga kan, terus ada timbangan gitu, terus surat-surat dari tahun ke tahun kan, sejarahnya Pos Indonesia dari masa dulu kan sampai sekarang gitu. Terus ada kayak kendaraan untuk mengirimkan pos begitu, surat. Selanjutnya mungkin Teh kayak pesan apa mungkin yang bisa Teteh kasih kepada generasi muda untuk Pos Indonesia?
Nah, karena Pos Indonesia ini ya, itu tuh dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi untuk generasi muda jangan lupa untuk mampir ke Museum Pos Indonesia biar kita tahu sejarah-sejarah Pos Indonesia dari masa dulu sampai sekarang. Begitu. Terima kasih. Nah, begitu teman-teman, ternyata banyak sekali sejarah dan juga pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya transformasi dari zaman klasik sampai saat ini. Banyak. Oke, dadah.